Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih bertemu dengan Ibu ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Kali ini yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Masih ingat ukuran pemusatan data apa saja? Betul, ukuran pemusatan data itu terdiri dari mean, median, dan modus. Ini adalah part ketiga ya. Simak videonya baik-baik, semoga kalian paham. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi ini, kita ucapkan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang rataan hitung atau mean. Rumusnya apa? Ini dia. X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan R, frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan R dari frekuensi. XI ini apa? XI adalah titik tengah interval kelas ke. Nah, berarti nanti harus kita tentukan titik tengah dulu ya. Langkah-langkah menentukan rataan data berkelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan titik tengahnya, kita simbolkan dengan X. Yang kedua, tentukan perkalian titik tengah dengan frekuensi atau Fx. Yang ketiga, tentukan jumlah dari frekuensi dikalikan titik tengah. Nah, untuk jelasnya, Ibu berikan contoh tentang rataan data berkelompok. Tentukan rataan hitung dari data. Oke, kalian bisa lihat datanya terdapat dalam tabel. Ini dia, ada interval kelas, ada frekuensi. Nah, untuk menentukan rataan hitungnya ada beberapa langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama adalah buat lagi tabelnya. Nah, kita buat kolom bantuan berisi nilai tengah atau kita simbolkan dengan X. Nilai tengah untuk kelas yang pertama misalnya 9 sampai dengan 21, titik tengahnya atau nilai tengahnya ada di angka 15. Nah, frekuensinya tadi kan soalnya ada 3. Nah, langkah selanjutnya sesudah kita buat nilai tengahnya, kalikan sekarang frekuensi dikalikan titik tengah. 15 dikali 3 hasilnya 45. Sesudah kita kalikan, jangan lupa kita hitung jumlahnya atau kita sigmakan. Nah, sudah dilihat ternyata frekuensinya ada 60 dan frekuensi dikalikan titik tengah hasilnya ada 3955. Maka X barnya atau rataan hitungnya sama dengan jumlah dari frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Artinya 3955 dibagi dengan 60 sama dengan 65,92. Kita teruskan ya. Pembahasan yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah. Untuk median data berkelompok, rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah C adalah lebar kelas, dikalikan dengan N per 2, N-nya adalah banyaknya data, dikurangi dengan F, frekuensi kumulatif atau kita simbolkan dengan F kapital sebelum kelas median. Ingat ya, F kumulatif kita simbolkan dengan F kapital dibagi dengan frekuensi kelas median atau kita simbolkan dengan F. Ini adalah median data berkelompok. Baik, untuk lebih jelasnya,
Ibu berikan contoh soal tentang menentukan median data berkelompok. Ini dia datanya, terlihat dalam tabel. Untuk menentukan median, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah tentukan F kumulatif setiap kelas. Kita lihat dari mana. Ini dia. Dalam tabel, F kumulatif didapat dari kelas yang pertama, F kumulatifnya adalah 3, sama dengan frekuensinya ya. Kelas yang kedua, F kumulatifnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. F kumulatif kelas ketiga adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Nah, sesudah kita tentukan F kumulatif, kita tentukan kelas median, yaitu nilai tengah dari jumlah data. Nilai tengah dari jumlah data, Ibu ulangi ya. Nah, karena jumlah datanya ada 60, maka kelas median ada di data ke-30. Tengah-tengahnya di data ke-30 ya, dari F kumulatif tentunya. Kita lihat, ada di kelas keberapa sih data ke-30? Kita lihat dari F kumulatif. F kumulatif kelas yang pertama ada angka 3. Artinya, data ke-1 sampai dengan data ke-3 ada di kelas yang pertama. Kelas kedua, ada F kumulatifnya sama dengan 7. Artinya, data ketiga sampai dengan data ke-7 ada di kelas yang kedua. Pertanyaannya adalah, data ke-30 ada di kelas yang keberapa? Oke, kita lihat. Kelas yang kelima ada F kumulatifnya 31. Artinya, data ke-30 ada di kelas yang ke-5. Ini dia kelas mediannya. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan kelas mediannya ada pada interval 61 sampai dengan 73. Tepi bawahnya adalah 60,5, lebar kelasnya adalah 13, N-nya 60, F kumulatif sebelum kelas median atau kita simbolkan dengan F kapital ada angka 19, F frekuensi kelas median sama dengan 12. Kalau sudah kita tentukan angka-angka ini, baik kita substitusikan dalam rumus median. Median sama dengan 60,5 tambah 13 kali 60 dibagi 2 dikurangi 19 dibagi 12, hasilnya adalah 72,42. Ini adalah pembahasan yang terakhir tentang ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus data berkelompok rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan C adalah lebar kelas, dikali D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dibagi D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini adalah rumus modus ya. Berikut adalah contoh modus yang akan Ibu sajikan. Ini adalah contoh modus untuk data berkelompok, datanya yang ada dalam tabel ya. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama adalah tentukan kelas modus. Dari mana didapat? Karena modus adalah nilai yang sering muncul, berarti kelas modusnya kita lihat dari frekuensi yang terbesar. Kita lihat, karena frekuensi terbesarnya adalah 23, maka kelas modusnya ada di kelas yang ke-6, yaitu pada interval 74 sampai dengan 86. Ini dia.
Nah, sesudah kita tentukan kelas modus, kita tentukan tepi bawahnya ada di angka 73,4, C atau lebar kelasnya ada 13, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. 23 dikurangi 12 hasilnya adalah 11. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. 23 dikurangi 6 hasilnya adalah 17. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam rumus modus sama dengan 73,5 ditambah 13 dikali 11 dibagi 11 ditambah 17, hasilnya adalah 78,61. Nah, sekarang untuk melengkapi pembahasan ini, Ibu berikan lembar kerja sebagai latihan yang kalian harus selesaikan. Perhatikan data kelompok berikut ini. Ada data yang disajikan dalam tabel ya. Oke, kita lihat sama-sama, ini dia tabelnya. Nah, sekarang kalian tentukan yang pertama adalah rataan, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Oke, kalian tunjukkan, pasti kalian bisa ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data sudah selesai ya. Semoga kalian mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita berpisah, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Insya Allah, semoga kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Semoga kalian dimudahkan di setiap urusan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.